Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana hingga detik ini, hingga di pagi hari menjelang siang ini kita masih dapat bertemu muka, bermuajahah dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, ya, yang mana kita akan melanjutkan pembahasan kita bab 3 masa kekanak-kanakan Nabi Muhammad SAW, poin kedua. Nah, namun pada pertemuan kali ini kita akan menutup LKS kita, lalu kita akan membuka sebuah lirik dari sholawat yang diciptakan salah satu zuriyah Rasulullah. Apa itu zuriyah Rasulullah? Zuriyah Rasulullah itu adalah keturunan Rasulullah, ya, para habaib, para sayyid atau syarif, ya, yang lahir dari garis keturunan Sayyidina Ali, ya. Oke, kita akan mulai dengan menyanyikannya bersama-sama. Kalian bisa lihat di di lembar kerja kalian, di slide yang akan Mister tampilkan nanti, ya, kisah sang Rasul. Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Nah, ini menceritakan tentang kisah Rasulullah, bahwa Rasulullah ini memiliki ayahnya namanya Abdullah, betul, ya. Ayah Rasulullah itu bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah, ya. Di sini dituliskan Aminahnya saja, ya. Lalu Abdul Muthalib, ingat Abdul Muthalib itu adalah kakek beliau, kakek Rasulullah SAW, dan Abu Thalib ini nama pamannya Rasulullah. Kita lanjut. Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh, penuh suka duka. Siti Khadijah itu adalah istri pertama Rasulullah, ya. Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah di usia 27 tahun dan Siti Khadijah waktu itu usianya sekitar 40 tahun. Ya, selisih umur belasan tahun. Ketika Siti Khadijah waktu itu belum menikah dengan Rasulullah, Rasulullah itu
bujangan itu apa ya, masih sendiri gitu, masih lajang ya. Nah, sementara Siti Khadijah ini adalah janda kaya raya. Nah, Rasulullah itu kerja dengan Siti Khadijah ini ya. Siti Khadijah ini dia bos dari busana pakaian gitu, tukang jual-jual pakaian, kain dan yang lain-lain, bosnya. Itulah Nabi Muhammad ini orang yang ngejualin, yang ngambil barang di Siti Khadijah lalu dijualin ke masyarakat, ke pasar. Nah, kayak gitu ya. Lalu Fatimah Az-Zahra ya, ini adalah putri dari Rasulullah ya. Bahwa anak Rasulullah itu kan ada 7 ya, putrinya ada berapa, laki-lakinya ada berapa. Nah, salah satunya adalah Siti Fatimah Az-Zahra ya. Nanti ada Ummu Kulsum, nanti ada yang lain. Silahkan kalian buka kembali lembar pelajaran yang pernah dipelajari dulu. Mister pernah catat ya, dan tidak akan Mister ulangi untuk melatih. Maaf, untuk kelas ini belum mendapat materi itu ya. Ya, nanti akan Mister sertakan nama-nama anak Rasulullah ya di slide-nya insyaallah. Ya, selanjutnya kita akan bahas materi ini terlebih dahulu. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Oke. Ingat, Rasulullah itu di saat usia kandungan ibunya 2 bulan, dalam artian Rasulullah ketika 2 bulan di dalam kandungan ya, kandungan itu hamil itu kamu pernah lihat mama kamu perutnya gendut gede gitu, tapi beda ya, maksudnya nggak gendut dari mana ya, jelasin ke anak-anak ini sulit ya. Ya, intinya hamil, nanti tanya mama kamu lah ya kalau hamil itu kayak gimana, soalnya Mister juga nggak pernah hamil ya, dan nggak mau juga hamil. Mister laki-laki ya. Jadi di saat hamil 2 bulan itu ayahnya meninggal dunia sayang ya, waktu dalam perjalanan dagang, di tengah jalan jatuh sakit lalu meninggal ya. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Nah, tahun gajah dilahirkan. Ingat, di situ kita potong dulu, tahun gajah dilahirkan ya. Kenapa Rasulullah lahirnya di tahun gajah? Nah, dulu itu era Rasulullah baru lahir itu, dulu ada satu kerajaan Persia ya, Raja Abraha. Dia ingin menghancurkan Mekah. Ingat, Mekah itu adalah bangunan pondasi yang dibangun oleh Nabi Adam, eranya Nabi Adam, manusia pertama di bumi ya. Itu baru pondasi saya. Lalu dilanjutkan di eranya Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail kan. Lalu ada tragedi penyembelihan itu loh, kisah Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim dibangun. Nah, Ka'bah ini Baitullah ya, tempat tersuci yang ada di dunia ini. Nah, makanya wilayah Mekah itu dikenal dengan Tanah Haram. Tanah Haram itu artinya apa? Kamu tuh nggak boleh perang di situ. Karena waktu Fathul Mekah, peristiwa Fathul Mekah, kalian udah belajar belum ya? Coba bisa cek. Ya, nanti akan ada di kelas 4 itu peristiwa Fathul Mekah, penaklukan Mekah. Itu nggak terjadi perang di sana sayang. Ya, kita nggak boleh perang di sana. Ya, kita nggak boleh bunuh hewan di sana. Ya, ketika dalam keadaan kita berhaji itu banyak larangan-larangan. Ya, karena Mekah itu adalah tanah yang suci, tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang berbau kerusakan, yang membawa kerusakan untuk muka bumi. Oke, kita lanjutkan. Jadi ketika Raja Abraha mau menyerang Mekah, waktu itu diturunkanlah burung ababil dari
dari akhirat sana, lalu dia membawa batu-batu dari neraka di kakinya. Akhirnya dilepaskanlah itu batu-batu dari dari kaki burung ababil, batu dari neraka yang panasnya itu ketika nempel di perut gajah, di kepala gajah, semuanya badannya langsung berdarah, tengkoraknya gajahnya ditembus sampai bolong, akhirnya meninggal. Nah, seperti itu ya. Tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Nah, ketika ini nanti akan kita bahas ya, ketika yatim dengan kakeknya ini. Lalu sesuai adat yang ada disusui Halimah. Yatim dengan kakeknya ini maksudnya gini, ketika Rasulullah kecil itu dia suka ngikut sama kakeknya dagang, ya, suka ngintil-ngintil kakeknya ikut dagang, ya. Waktu itu ibunya masih hidup. Ya, sesuai adat yang ada disusui Halimah. Nah, ada sebuah tradisi di masyarakat Arab sana bahwa anak kecil itu harus disusui sama ibu siapa, ada yang tukang nyusuin gitu loh, ya. Nah, orang yang menyusui Rasulullah itu dulu namanya adalah Halimatus Sa'diyah, ya. Nah, beliau itu waktu sebelum menyusuin Rasulullah itu bukan sapi ya, untanya dia itu udah nggak pernah bisa meres air, meres susunya gitu. Jadi untanya itu nggak ngasilin susu yang cukup, terus ekonominya sulit ekonominya itu dalam artian mau jajan aja susah gitu loh, mau makan aja susah kayak gitu. Nah, ketika Rasulullah disusuin sama Halimah, semuanya berubah, ya. Susu untanya keluar banyak sampai lebih gitu loh. Akhirnya Rasulullah pun disusuin sama Halimahnya pun susunya keluar banyak gitu, lalu ekonominya keangkat. Intinya banyak sisi-sisi positif dari sana, ya. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Nah, di usia dia ke-6 tahun ibunya meninggal dunia, yaitu pada saat Rasulullah dengan keluarganya itu ingin ziarah ke makam ayahnya. Nah, di pertengahan jalan waktu mau pulang ibunya sakit, akhirnya meninggal dunia juga, ya. Lalu kita lanjut saja. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Nah, di usia dia yang ke-8 tahun itu kakeknya meninggal. Ingat, ibunya meninggal di usia dia waktu 6 tahun. Nah, selang 2 tahun, berselisih 2 tahun aja kakeknya meninggal juga. Akhirnya dia diurus sama pamannya Abu Thalib. Ingat, Abu Thalib di atas nama pamannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Nah, bersama Abu Thalib inilah Rasulullah itu sampai remaja gitu kan. Hingga akhirnya Rasulullah itu mendapat risalah kenabian gitu. Dan akhirnya menyebarkan agama Islam itu masih di bawah perlindungan Abu Thalib, ya, pamannya Rasulullah. Pamannya Rasulullah ini nggak mau, dalam artian tidak menerima ajaran Islam yang dibawa Rasulullah, tapi dia tetap melindungi Rasulullah gitu kan, ya. Jadi kalau ada suku Quraisy yang mau nyakitin Rasulullah itu pasti dihalangin sama pamannya Nabi, Abu Thalib. Nah, waktu kecil, lihat di sini, saat kecil penggembala. Nah, waktu kecil itu suka menggembala itu kambing milik domba-domba milik Abu Thalib pamannya. Dagang saat remaja, nah itu. Jadi waktu remaja, nah bujang itu remaja ya. Tadi kembali, dia berdagang, menjual dagangannya Khadijah istrinya ya, sebelum menjadi istrinya. Umur 25 memperistri Khadijah. Nah, ya, maaf, tadi Mister bilang 27. Umur ke-25 memperistri Khadijah.
Ya, jadi di usia 25 Rasulullah menikah dengan Khadijah yang waktu itu usianya 40 tahun. Nah, seperti itulah perjalanan masa kecil Nabi Muhammad ya. Dua bait yang di bawah ini, bait terakhir, itu kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke. Itu saja dari Mister, semangat belajarnya. Assalamualaikum.